Bukannya berarti papa mama nggak pernah berantem ya tante. Sering berantem, pasti ada konflik. Bagaimana mereka bisa kembali lagi ke satu sama lain, nggak menyimpan dendam, nggak menyimpan kesel, nggak diungkit-ungkit lagi kamu kayak begini gitu. Seorang anak hamba Tuhan, apakah mereka hidupnya di dalam masa kecil selalu penuh dengan kasih sayang, nggak pernah papanya marah atau papanya nggak pernah emosi seperti malaikat? Nah itu bisa diceritain. Kita anak-anak tuh bisa mengambil contoh dari orang tua dari hal kecil. Contohnya cara tutup lemari. Papanya misalkan sering pakai kaki nih, anaknya juga bisa gitu, secara nggak sadar gitu. Biasanya karena anak malah lebih canggih lagi. Kalau Pak Bambang nggak tutup kaki lemari? Enggak sih. Kita anak pendeta, jadi bahasanya bilang kayak anak suci lah atau apa, bahasanya kayak gitu-gitu. Ngeliat kita jadinya kayak agak lain, kayak cupu katanya, kata istilah sekarang. Cupu lu. Jadi saya mau main sama mereka, mau deket, tapi kok mereka juga kayak ngebangun tembok sama saya. Pendeta itu kan memang seorang tokoh agama. Sisi lain mereka juga lupa pendeta itu juga manusia gitu loh. Dari kami kecil, jujur yang kami ditanamkan adalah takut akan Tuhan. Daddy mami nggak lihat selalu apa yang kalian lakukan, tapi Tuhan tahu. Kalian tuh menyikapi, misalnya contohnya, kalau pacaran udah nggak apa-apa, mesraan sampai melanggar batas, atau mungkin diajak ke tempat hiburan yang menurut kita itu sebagai anak Tuhan itu tidak kudus. Nah itu bagaimana? Kami sendiri pun pernah ya terpengaruh dalam, maksudnya terbawa arus gitu. Kalau boleh saya cerita, waktu pas mama kan kalau di podcast sebelumnya papa ada cerita mama sempat sakit. Iya, sakit. Ya. Nah, pada saat sakit itu kami berdua lagi remaja pubertas. Saya bilang ngaku, Dad, Denny jangan marah ya. Aku bilang, aku udah takut, tangannya gemeteran gitu. Aku bilang, Dad, aku lagi kecanduan nih, baca kayak gini, lihat kayak gini. Tapi dari raut wajahnya saya tahu papa kecewa. Saya tahu papa kaget. Tapi dia cuma bilang, Ceh, kamu tahu ini nggak benar kan? Yang saya pelajari ketika kita jatuh dalam satu dosa, itu nggak akan pernah ada rasa puas. Pasti mau lagi, yang lebih parah, yang lebih wah, makin gitu. dalam. Betul. Itu ciri-ciri dari ikatan. Betul. Holy but funky. Kudus tapi ya kita asik. bisa asik gitu loh, nggak apa-apa gitu loh. Kita bisa blend in dengan mereka, tapi tidak semuanya yang mereka lakukan aku harus lakukan. Jadi yang bagus-bagusnya ikutin, yang betul. udah melenceng ke dosa stop. Nah itu gak gampang. Kamu ngomong karena udah ngerti firman Tuhan. Ada papa mama yang backup. Bagaimana yang nasib di luar sana? Yang kecewa sama orang tua. Iya, yang kecewa gampang. Saya Pelarian gampang. Justru di situ dia gak ada rem ya. Ini dunia saya. Betul. Jadi gak ada rem kan? Kayak pacaran beda agama. Kayak mungkin mereka nge-sharingnya adalah juga suka nangis karena mungkin mereka tahu pacarnya beda agama, tapi nggak mungkin akan saling menarik gitu loh, juga nggak akan bisa. Tapi mereka bilangnya kayak YOLO lah, you only live once, jadi ya udah nikmatin aja, kalau nanti putus ya udah, yang penting buat sekarang. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat keluarga Hati Ilahi. Terima kasih sudah selalu setia datang ke podcast kami untuk boleh mendengar cerita-cerita dari narasumber kami, bahkan juga dari pesan-pesan yang kami berdua boleh sampaikan buat teman-teman untuk boleh kita sama-sama mengalami kebaikan Tuhan. Nah teman-teman, di podcast kali ini kami sungguh sangat bersukacita dan kami sangat senang ya. Kita kedatangan narasumber yang berbeda nih. Amin. Anak muda ya. Anak muda zaman now. Gen Z ya. Iya, Gen Z katanya, ya kan. Kalau kita anak muda zaman lapuk, udah lapuk kita. Tapi kita mau tahu anak muda zaman sekarang seperti apa ya. Kita rindu karena kita juga punya anak muda ya, anak-anak yang udah beranjak remaja ya, dan banyak topik yang di zaman now ya, anak-anak muda yang sebenarnya menarik ya.
Ya, Kita tuh kita bisa gali dari sudut pandang mereka seperti apa. iya, dan juga bagaimana kita juga mau tahu pandangan-pandangannya tentang Tuhan, tentang Alkitab ya, yang sekarang ini kan bagi anak muda Alkitab apa sih, Tuhan tuh emang real apa enggak nih? Ya, banyak juga mereka yang diantaranya kecewa, mereka tidak percaya sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Banyak. Wah, nah itu yang bahaya ya. Banyak. Bahkan kalau anaknya dari yang lebih miris kalau anak hamba Tuhan lagi yang Iya. malah lari dari Tuhan. Nah itu kan ironi sekali ya. Betul. Nah makanya hari ini kita mau tahu jawabannya dan kita mau kulik-kulik apakah anak zaman now separah itu kah? Apakah ada pengharapan atau enggak sih di Katanya zaman tergantung anak pohonnya. Engine Gua sih? itu biasanya identitas dengan pohon. Oh gitu. Apakah selalu begitu? Ya, Nah nanti kita mau cek. kupas nih ya kan. Oke, dan kita langsung aja ke narasumber kita yang luar biasa. 2 anak muda yang saya percaya bukan hanya sudah dipulihkan Tuhan, dan mereka sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, dan mereka punya hati, dan bahkan saya percaya mereka juga pilihan Tuhan. Dan saya Amin. percaya kita semua pilihan Tuhan, dan kita mau belajar hari ini. Khususnya anak muda nih boleh nih, ayo orang tua boleh nih ngajak anak mudanya nonton biar mereka juga mengalami terobosan rohani pada podcast ini. Oke, kita langsung aja dengan siapa? Shalom. Ya, shalom. Yes, Miracle and Grace. Shalom. Shalom. Miracle, Shalom, Luar Grace. biasa. Selamat Iya. datang di podcast kami. Terima kasih. Thank atas you. kesempatannya. Iya, ini podcast pertama kali kita itu interview anak muda loh. Oh, Yes. ini juga pertama kali dengan kita ya. Kalian perdana luar biasa dan Biasanya perdana itu sesuatu yang nature, spektakuler. dia. Oh, nature but Nature, spectacular tapi ya. sesuatu yang tidak diekspektasi. Apa tuh yang dia gak diekspektasi? Ya nanti kita lihat. Dari Miracle dulu. Berarti kakak kan? Iya. Dari kelihatan dewasa Miracle, and then you sister younger ya. Yes. And then only 2 of you in family ya. Iya. Oke. Dan saya mau mulai dari apa sih sekarang ini, profesi atau masih kuliah kah? Miracle? Iya. Heeh. Oke, kalau untuk Perkenalan dulu. saya saat ini menjadi guru TK ya Oh. di salah satu sekolah Kristen di Jakarta, Mm-mm. dan juga saya lagi merambat menjadi terapis anak berkebutuhan khusus. Oh, Gitu. kok bisa dari guru terus jadi terapis? Itu emang udah persiapin kuliahnya, sekolahnya? Saya memang latar belakang jurusannya waktu kuliah itu psikologi. Psikologi. Oh, Ya, betul. Oke, jadi emang bisa matching lah ya ke arah betul. sana. Oke, luar biasa. Thank Di you. usia yang sekarang berapa? Tahun ini 26, masih muda. Wah, iya. Dan wajahnya nggak kelihatan. Iya, Berarti dewasa. dewasa. Iya. Oke. And then Grace. Saya tahun ini umur 24. Saya lulusan sastra Inggris. Dan sekarang ini saya freelancer, tapi memang lebih fokus sekarang menjadi guru private English. Oh, oke. Jadi mengajar anak-anak yang usia berapa tuh? Bukan hanya anak-anak sih Tante. Awalnya memang saya pengennya mungkin lebih anak-anak, anak sekolah. Tapi kemarin itu sempat dikenalkan ada yang memang orang tua pengen, ibu-ibu juga pengen les bahasa Inggris. Memang karena saya lihat juga kerinduan hatinya, jadi saya open sekarang buat umur berapa aja sih. Oh, Wow, oke, luar biasa. oke, luar biasa. Mau ditayangkan di podcast ini nomormu? Siapa tahu ada mama yang ingin kayak kamu pintar bahasa Inggris. Jadi latar belakang kalian tuh dua-duanya dari guru ya, dari guru. Kenapa sih kok mau ngambil bagian itu? Sebenarnya kalau dari kecil saya sendiri tidak ada kerinduan untuk menjadi guru. Oh ya? Iya, betul. Sama sekali nggak ada, karena memang saya melihatnya dari kecil papa mama saya memang kebetulan juga guru dulu. Oh, Dua-duanya kayaknya guru itu sebenarnya pekerjaan yang sulit dan melelahkan sebetulnya gitu. Meskipun memang dalam waktu kerja itu tidak sebanyak karyawan yang Nggak 9 to sepanjang. 5, betul. Tapi cukup memakan waktu secara emosi juga karena berhadapan dengan anak-anak gitu. Itu sih yang ini. Cuma kenapa menjadi guru ya karena pada saat itu
Tuhan bukakan, saya sudah coba beberapa tempat. Memang waktu itu saya mau fokus ke asisten psikolog karena berdasarkan latar belakang juga. Cuma memang sepertinya Tuhan memanggil saya untuk saat ini menjadi guru TK, dan memang terbukti saya enjoy sekali gitu. Enjoy sekali, dan saya pun banyak belajar dari anak-anak ya. Iya. Jadi kesabarannya udah teruji ya. Amin. Amin, pasti belajar kok. Ini anak dari siapa? Nama papa mama kau? Oh iya, Pendeta Bambang Irawan sama Ibu ini, ya, Ibu Yeni yang sudah pernah jadi narasumber kita, teman-teman ya kan. Ya. Jadi ini ya. Kalau mau saksikan cerita tentang orang tuanya ada di podcast kita sebelumnya, Pak Bambang Irawan. Pak Bambang, wah mantap pokoknya kesaksian. Oke. Terus untuk apa? Grace sendiri, kenapa memilih? Awalnya memang nggak ini kesana sih tante, bahasa ya, soalnya saya memang lebih suka sesuatu yang di kreatif. Jadi awalnya pengen mungkin kayak desain, tapi kok kayaknya kalau kesana cuman hanya masih terlalu spesifik, dan waktu itu sebenarnya juga masih belum tahu pengen apa. Jadi akhirnya mama sama cici rekomen ya udah mendingan sastra Inggris aja dulu deh, karena kan bahasa Inggris itu akan diperlukan banget buat di masa depan. Jadi saya coba masuk sastra Inggris, dan memang ternyata sebenarnya dalam sastra Inggris itu luas sebenarnya. Bukan hanya cuma belajar bahasa Inggris aja, tapi banyak banget di dalam sana sebenarnya yang dipelajari. Bahasa Inggris itu malah sebagai basicnya untuk bahasa kita berbicara sama dosen, sehari sama teman. Cuman kalau buat bidang belajarnya itu sangat luas banget sih. Oh gitu. Dan waktu udah akhirnya di kuliah jurusan yang kalian pilih dan bahkan profesi sekarang itu, kalian enjoy ya? Iya. Enjoy ya? Karena kan banyak anak muda tuh yang udah milih jurusan malah bingung kan? Bingung mereka mau kerja apa? Enggak, bukan hanya bingung mau kerja apa, bingung nggak enjoy juga di mata kuliahnya ya. Ya karena kadang-kadang mereka milih bukan karena keinginan mereka, tapi bisa karena ikut teman atau karena orang tua. Iya, benar. Nah, tapi kalau dari Miracle sama Grace memang orang tua kasih kebebasan. Iya. Kalau dari kami kebebasan. Berarti papanya sangat demokrasi. Dalam beberapa hal ya, Om. Nanti kita spill ya. Oke. Nah, mungkin kita gali dari masa kecilnya. Jadi mungkin bisa diceritakan, berarti kan papa mama itu kan seorang hamba Tuhan. Iya, betul. Nah, mungkin dari penonton yang pingin tahu gimana sih kalau misalnya seorang anak hamba Tuhan, apakah mereka hidupnya di dalam masa kecil selalu penuh dengan kasih sayang, nggak pernah papanya marah atau papanya nggak pernah emosi seperti malaikat. Nah, itu bisa diceritain. Ini yang mungkin masih menjadi miskonsepsi masyarakat ya, Om Tante. Kayak pendeta itu kan memang seorang tokoh agama, betul. Tapi di sisi lain mereka juga lupa pendeta itu juga manusia, gitu loh. Dari kami kecil, jujur yang kami ditanamkan adalah takut akan Tuhan. Jadi papa mama itu selalu menanamkan, Dedi mami nggak lihat selalu apa yang kalian lakukan, tapi Tuhan tahu. Yes. Jadi apapun yang kalian lakukan, kalian pertanggungjawabannya itu sama Tuhan. Karena istilahnya kalau hukuman dari papa mama kan itu bersifatnya sementara ya. Bukannya kita maksudnya mengibaratkan Tuhan sebagai sosok yang jahat gitu. Cuma maksudnya dengan roh takut akan Tuhan itu ditanamkan sejak kecil, kami jadi tidak merasa terbebani menjadi seorang anak pendeta. Nggak dilabelin kayak kamu jangan bikin malu Dedi mami gitu karena pendeta gitu. Tapi yang ditanamkan adalah kamu jangan permalukan nama Tuhan, gitu loh. Jadi dari dulu yang ditanamkan adalah kamu bukannya dalam tanda kutip bukannya milik Dedi mami, tapi kamu tuh milik Tuhan. Meskipun Tuhan percayakan Dedi mami sebagai orang tuamu, tapi yang bisa kami bantu adalah ya membimbing kamu, gitu loh. Sisanya kamu juga harus berusaha, kamu juga harus ada ketaatan sama Tuhan gitu loh. Kamu taat di depan Dedi mami tapi nggak taat di depan Tuhan buat apa? Gitu.
Itu sih Om Tante. Nasihat yang Kecil. sering dikasih Betul, tahu betul. ya. Itu kira-kira umur berapa tuh dikasih tahu seperti itu? Udah mulai ditanemin dan you mengerti, tangkep itu? Dari kecil ya Om Tante. Cuma memang gimana deh? Dari bener-bener balita itu udah mulai. Betul. Dan kami pun dari dulu diajak, di-encourage untuk baca firman dan sebagainya. Tapi tidak yang kayak, kamu udah baca firman belum hari ini? Nggak yang sampai kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Papa mama pun menjadi contoh gitu loh. Kami pun melihat papa mama selalu membaca Alkitab setiap hari, punya hubungan intim sama Tuhan. Jadi itu yang buat kami kayak, oh iya, berarti memang nggak cuma omong doang loh. Gitu. Kadang-kadang benar, contoh itu lebih nyata gitu loh. Lebih kayak, oh ya papa mama nggak ngomong doang gitu. Karena kadang-kadang kayak kita anak-anak tuh bisa apa ya, mengambil contoh dari orang tua dari hal kecil. Kayak contohnya cara tutup lemari, papanya misalkan sering pakai kaki nih, anaknya juga bisa gitu, gitu ya? Secara nggak sadar gitu. Biasanya Karena anak malah lebih canggih lagi. Gitu. Itu sih. Waduh. Tapi kalau Pak Bambang nggak tutup kaki lemari. Enggak sih. Enggak. Iya, curiga kirain di rumah. Oke. Dan utama adalah mengambil contoh orang tua yang misalnya bukan hanya baca tapi benar-benar mereka mempraktekkan gitu kan, terutama ya gitu. Berarti kan dalam membaca Alkitab pun kayak nggak ada paksaan, nggak ada kayak rasa apa ya, tertuduh kalau nggak baca Alkitab, ditakut-takutin, nggak ada ya. Oh iya, saya mau nanya, berarti selama dari didikan rohani dari orang tua itu nggak pernah kayak ada intimidasi? Lu kalau nggak baca Alkitab lu nanti begini, lu ada gak seperti itu? Kan banyak tuh orang tua kan banyak yang nakut-nakutin, kayaknya saya dulu juga gitu deh. Jadi anak jadi malah aduh takut, trauma gitu. Walaupun memang sih sebenarnya maksud orang tua itu baik untuk memberikan tahu lo kalau kamu nggak begini konsekuensinya begini, kalau kamu begini konsekuensinya, tujuannya sebenarnya baik. Mungkin boleh tahu cara penuturannya yang biasanya papa mama lakukan kepada kalian. Pastinya memang bukan karena nakut-nakutin gitu ya Om, karena kayak maksudnya seakan-akan memang kayak tadi Cie bilang kayak Tuhan kayak akan menghukum gitu atau gimana, bukan jadi kayak nakutin Tuhan tuh kayak jahat gitu, enggak. Tapi dengan apa ya kebenaran. Papa kayak sering, mungkin sebelum kita bener-bener bisa baca Alkitab, yang saya ingat adalah Papa suka sharing kayak cerita dari dalam Alkitab itu seperti apa sih, kayak tokoh-tokoh Alkitab. Dan juga sering kalau kita sebelum tidur dipasangin itu ya Cie, apa kayak dulu kaset ya, kayak lagu-lagu kan, ya. Atau baca-baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sering apa ya dipasangin kayak gitu sih Tante. Jadi memang dari kecil secara tidak langsung juga ya nggak sadar, betul, langsung udah tertanam dari kayak gitu ya. Benar-benar. Karena yang terekspos ke kami itu sesuatu yang orang-orang yang benar, dan maksudnya kan dari Alkitab kita bisa banyak belajar ya. Gak semua tokoh Alkitab kan hidupnya jalannya mulus, nggak melakukan dosa gitu. Dari situ justru kami belajar. Jadi udah dipaparkan lah ya. Betul. Tokoh-tokoh rohani itu dari sejak kecil ya. Wow, luar biasa. Dan salutnya bahwa orang tuanya tuh punya waktu untuk jelasin, karena kan ya ampun jelasin Alkitab itu kan nggak gampang, maksudnya udah mati. Kalau menurut saya waktu itu karena berhubungan dengan namanya perhatian. Betul. Sesuatu itu dianggap penting pasti dia berikan waktu. Tetapi kalau orang kadang-kadang merasa pelayanan atau sibuk, balik lagi skala prioritas dia. Karena kan apalagi ngajarin anak-anak kayak tadi dengar dari mereka diceritain gini. Kayak itu kan kayak ngedongeng, dan itu ngedongeng itu butuh waktu dan hati. Dan itu memang banyak energi. Dari papa atau mama papa berganti. Berganti. Selalu sebelum tidur pasti dua-duanya ada. Dua-duanya. Masuk kamar gitu. Masuk kamar. Dulu kan kami memang tinggalnya satu kamar gitu kan waktu pas masih SD ya. Terus dulu yang selalu aku ingat itu pas kami tidur kan sekitar jam, kan biasanya papa mama tidurnya lebih malam gitu kan. Kami suka dibisikin firman Tuhan. Kadang-kadang kan kayak kita tidur belum terlalu lelap banget bisa dengar kan. Kayak papa mama bisikin ayat firman Tuhan, atau enggak doa kayak Tuhan Yesus mengasihimu. Jadi kan itu secara nggak sadar masuk ya Om Tante ke alam bawah sadar kami. Betul. Gitu. Luar biasa ya. Wow, aduh merinding dengarnya. Nah, boleh tahu gak selama kalian itu masa kecil sampai menjelang remaja itu, di antara kalian yang bersaudara itu pernah gak ada gesekan gitu?
pasti sering. Sering. Apa tuh bentuk-bentuknya dan apakah kalian sampai jambak-jambakan kah? Dan bagaimana papanya mediasi? Iya, tapi dari mereka dulu nih bagaimana kondisinya terparah-parah, kesel-keselnya sempet dan akhirnya Kalau berantem, paling berantemnya hal-hal yang nggak make sense ya sebenarnya. Dan itu kebanyakan masih kecil. Kalau kami udah usia terutama semenjak kami kuliah ya, itu udah jarang sekali berantem. Gitu. Paling kalau misalkan masih sekolah tuh dulu kayak misalkan ada yang telat bangun, cepet lah nanti telat gitu, nanti bete-betean gitu, berantem hal-hal kecil gitu. Kadang kayak ya udah Cici nggak mau ngomong sama Dede lagi, Dede juga nggak lama 5 menit ngomong lagi gitu. Karena memang apa ya, yang papa mama tampilkan juga bukannya berarti papa mama nggak pernah berantem ya tante. Sering berantem, pasti ada konflik. Cuma maksudnya bagaimana mereka bisa kembali lagi ke satu sama lain, nggak menyimpan dendam, nggak menyimpan kesel, nggak diungkit-ungkit lagi kamu kayak begini gitu. Aku sama Dede pun kalau berantem nggak pernah ya Dek, kayak Dede kebiasaan gini, nggak pernah. Jadi kayak ya udah situ selesai gitu. Terus kalau mediasi dari papa mama ya paling kayak biasanya kalau udah gede itu lebih kayak mereka lebih banyak nggak terlalu intervensi. Tapi waktu kecil bilang kenapa, ditanya satu-satu, kenapa masalahnya apa, ketemu sama Cece dulu, kenapa masalahnya, ketemu sama Dede, kenapa masalahnya, baru diketemuin, gitu. Jadi nggak bela satu sama lain. Oh iya, benar. Kalian tuh kan gede sama kecil itu kalau misalnya ada pertengkaran orang tua ada kayak membela ini kan orang kecil, dia lebih kecil, kamu ini dong enggak ya diperlakukan sama gitu ya. Karena kan banyak tuh yang akhirnya ngebela karena dia lebih kecil, akhirnya pas udah gede kan jadi yang anak kecilnya songong gitu ya, lebih kecil biasanya gitu kan, malah lebih manja kan. Nah itu oke. Ya mungkin kita juga sering bela yang kecil karena kita pikir kecil itu kan bedanya 5 tahun ya anak kita. Jadi kita merasa yang gede dong yang harus bisa pengertian. Malahnya yang akhirnya dengan parenting kayak gitu sebenarnya kan bela itu gak boleh di depan anak itu, sehingga yang satu merasa gede kepala, yang satu merasa tertekan, apa ya tersinggung, kayak direndahkan di depan adik, sehingga kehilangan respect adik ke abang. Dan akhirnya kan kita sekarang ubah cara itu. Gak gampang ya ngurusin anak mulai zaman now. Penuh dengan keunikannya. Nah dari sisi dalam keluarga kan saya lihat semua itu bagus. Nah bagaimana keseharian ketika kita berteman ya di kalangan teman-teman sekolah, apalagi nanti masuk kuliah, ya pasti ya, teman-teman yang kita ketemuin kan banyak beda. Mungkin juga beda keyakinan, beda sudut pandang, beda pengalaman yang dia rasakan di dalam rumah tangga, ya kan? Bisa ceritakan? Boleh. Ya kalau dari kami pribadi, jujur memang kami dari sekolah itu selalu sekolah swasta dan Kristen. Tapi memang di dalamnya kan nggak semuanya holy gitu kan, nggak semuanya baik-baik aja gitu. Banyak yang juga hubungan antara orang tua dan anak nggak baik, dengan saudara nggak baik, atau mereka relasi ketika membangun hubungan secara asmara juga nggak baik gitu, banyak gitu loh. Tapi mungkin itu salah satu alasan ya Om Tante, agak-agak berpindah sedikit. Jadi salah satu alasan kenapa saya secara pribadi mengambil kuliah psikologi, karena saya dari kecil itu merasa dipaparkan dengan nilai-nilai Kristiani. Kalau nilai-nilai Kristiani itu kan dosa dan tidak dosa, benar atau salah gitu kan, hitam dan putih. Tapi ketika saya masuk ke lingkungan sekolah, itu tidak seperti itu. Kebenaran itu abu-abu. Gitu loh, terutama di zaman sekarang. Tergantung perspektif, tergantung pandangan, tergantung kondisi gitu loh. Nah, hal itu yang membuat saya kayak merasa ketika saya mau bantu teman saya, kok kayaknya ada penghalang ya. Di satu sisi aku kok nggak mengerti dia gitu loh. Dia secara manusia, secara latar belakangnya yang berbeda dengan saya. Nah itu yang membuat saya belajar ilmu manusia, psikologi itu, supaya saya bisa mengerti kamu. Tapi at the same time ada kebenaran yang harus kamu tahu loh.
gitu. Itu sih Om Tante. Nah, sebagai seorang psikolog ya berarti ya. Belum. Kalau S1 masih ya psikologi, nanti kalau kedua baru S2 Oke. baru. Dalam bidang kamu ini yang Iya, untuk berarti bidang psikologi lah pokoknya Betul, intinya. betul. Kan kamu sebagai Kristen nih, tapi dalam memaparkan nilai-nilai kekristenan itu supaya diterima, kan kamu handle kan bukan hanya orang Kristen aja. betul. Itu bagaimana tuh tantangannya dan bagaimana supaya nilai-nilai kekristenan itu mereka juga terima loh gitu, meskipun kita nggak memaksa mengkristenisasi mereka. Nah, itu bagaimana tuh tantangannya? Dan Kalau untuk saya pribadi, jujur banyak sekali tantangannya. Kayak saya mengajar di sekolah Kristen, tapi tidak semua orang tua kan Kristen, gitu. Jadi butuh hikmat dari Tuhan sih. Itu benar-benar butuh, dan kita belajar untuk lebih mau berempati sama kehidupan mereka. Karena ketika orang merasa ini orang kayaknya perhatian nih, dan perhatiannya tuh harus tulus ya, karena kan orang bisa merasakan kita sekedar kepo doang, atau memang karena memang kita mengasihi mereka gitu loh. Nah, ketika orang itu bisa mulai terbuka, dia akan mulai nyaman dan percaya sama kita. Nah, di saat itu kita baru mulai masukin, nggak perlu sampai ayat firman Tuhan dalam Mazmur ini nggak usah. Tapi maksudnya dari cara pandangan hidup kita, dari mungkin advice yang kita berikan, itu bisa kita ambil pick up dari ayat-ayat Alkitab gitu. Dan puji Tuhannya tuh gini loh, banyak orang kan misalnya mau menjadi kayak kamu memberikan nasihat ya, ilmu kan bisa dibeli dengan uang. Betul. Tetapi maksudnya nilai-nilai impartasinya itu kan berbeda-beda. Dan puji Tuhannya kalian tuh udah menghidupi gitu loh, dan taburan nilai-nilai moralnya tuh dari kecil tuh udah ada. Banyak orang kan hanya casingnya doang, morality you sampaikan, tapi sendiri nggak hidupin, dan bahkan dia sendiri juga mungkin bingung-bingung gitu kan, karena hanya profesi aja. Tapi puji Tuhannya ada nilai plus dari Miracle bahwa bukan hanya sekedar omdo, tapi you juga menghidupi, nilai-nilainya juga dapat. Dan saya percaya ini juga seperti pelayanan juga memberkati banyak jiwa, karena ya nanti kita ke arah sana ya, masalah-masalah anak zaman now. Saya pengen tanya nih, kan dalam berteman ya, pasti ada saatnya kita mempengaruhi, ada saatnya kita dipengaruhi. Pasti dong, kita berusaha menanamkan nilai kebenaran, tetapi juga mereka mencoba menanamkan apa yang mereka pandang sebagai kebenaran juga. Nah, bagaimana kalian tuh menyikapi, misalnya contohnya, kalau pacaran udah gak apa-apa, mesraan sampai melanggar batas, atau mungkin diajak ke tempat hiburan yang menurut kita itu sebagai anak Tuhan itu tidak kudus. Nah, itu bagaimana? Dari saya sendiri, betul Om Tante, maksudnya dalam kehidupan kita itu nggak pernah bisa berdiri sendiri kan. Mau sekuat-kuatnya kita ditanam-tanamin firman Tuhan, tapi ketika kita terjun dalam dunia kan memang pasti banyak perbedaan yang kita, bahkan kadang-kadang kami sendiri pun masih kaget ya sampai sekarang kejahatannya, terus kayak perbuatan-perbuatannya. Kalau dari kami sendiri pun pernah ya terpengaruh dalam maksudnya terbawa arus gitu. Kalau boleh saya cerita, waktu pas mama kan kalau di podcast sebelumnya papa ada cerita mama sempat sakit. Sakit. Nah, pada saat sakit itu kami berdua lagi remaja pubertas. Jadi ada ketidakstabilan secara hormon, fisik juga nggak stabil, emosi nggak stabil. Nah, kalau saya pribadi memang dari kecil tuh saya suka baca Om Tante, dan waktu itu mulai tuh ada terpapar kayak internet gitu kan. Nah, karena saya suka baca, saya mulai cari-cari kayak novel online gitu, novel online atau orang tulis di blog gitu-gitu. Nah, waktu itu saya masih belum mengerti nih kayak waktu itu biasanya yang saya baca kan novel kayak misalkan tentang kehidupan atau apa, tapi ternyata ketemu sama novel remaja tentang cinta-cintaan. Nah, dalam novel itu tuh ada kayak adegan-adegan yang sebenarnya plus-plus lah untuk orang yang dewasa gitu. Nah, itu saya jadi nyaman, candu lah istilahnya. Itu terjadi kurang lebih 3 bulan ya. Nah, pada saat itu saya mulai menutup diri tuh. Saya mulai menutup diri.
Dan saya mulai merasa jauh dengan papa mama. Saya mulai jauh sama dede gitu. Dan itu benar-benar pengaruh ke diri saya. Maksudnya saya mulai minder dan mulai mulai merasa nggak layak lah ketika kita ngelakuin dosa, kan kita mulai merasa tertuduh. Iya, Tuhan jauh dan sebagainya. Awalnya dari yang tidak mengerti baca wah gitu, tapi lama-lama kok kayaknya dari dalam hati kecil ini sesuatu yang nggak benar ya. Kayak Roh Kudus yang bekerja sih. Saya percaya itu Roh Kudus yang menyadarkan saya, kamu nggak bisa nih hidup kayak gini terus gitu loh. Mau sampai kapan? Karena ketika yang saya pelajari, ketika kita jatuh dalam satu dosa, itu nggak akan pernah ada rasa puas. Pasti mau lagi, yang lebih parah, yang lebih wah. Makin gitu. dalam. Betul. Itu ciri-ciri dari Ikatan. Betul. Kayak lama dari awalnya ngikatnya pakai tali yang tipis, lama-lama kan mengikat ke seluruh tubuh kita jadi nggak bisa apa-apa gitu loh. Nah, akhirnya saya beranikan diri untuk ngaku sama papa. Waktu itu mama kan lagi stroke, mama belum terlalu tahu ya, nggak sadar sama kehidupan kita. Jadi saya bilangnya sama papa. Saya juga sebenarnya ragu-ragu karena waktu itu tuh papa lagi down. Gitu. Kan ngurusin mama, kehilangan lah separuh hatinya ya. Gitu. Jadi kayak saya bilang ngaku, Dad, Denny jangan marah ya. Aku bilang, aku udah takut, udah tangannya gemeteran gitu. Aku bilang, Dad, aku lagi kecanduan nih, baca kayak gini, lihat kayak gini gitu. Terus respon papa yang sampai sekarang masih buat saya terharu ya, Tante. Dia tidak menuduh saya, dia tidak menghakimi saya, tapi dari raut wajahnya saya tahu papa kecewa. Saya tahu papa kaget. Tapi dia cuma bilang, "Ceh, kamu tahu ini nggak benar kan?" "Iya, Dad, aku tahu." Makanya Cece ngaku sama Dedi, Cece mau stop gitu loh, Cece mau berhenti. Tapi dari situ papa cuma bilang, "Kalau kamu tahu ini bukan sesuatu yang menyenangkan hati Bapak, stop lakuin." Gitu. Dan dari situ papa doakan saya. Berapa kali juga papa ngecek gitu, Ceh lagi baca apa, lagi nonton apa gitu. Jadi kayak ada, sorry ya Om Tante, jadi kayak ada tindakan nyata gitu dari dia yang menyatakan dia itu peduli gitu. Saya tahu mungkin pada saat itu mungkin papa bisa aja marah sama saya, kamu dari kecil ditanamin nilai-nilai gini. Tapi reaksi papa itu yang membuat saya mengubahkan hidup saya menurut saya. Kalau misalkan pada saat itu papa marah, mungkin yang ada saya akan defensif. Saya akan merasa, ya aku tahu ini salah gitu loh. Kan aku mengaku ke papa biar aku diterima gitu loh. Secara nggak sadar kita itu selalu pasti mau diterima kan Om Tante. Jadi karena reaksi papa yang seperti itu yang membuat saya kayak, oh iya, maksudnya prinsip saya sekarang adalah bagaimana supaya nggak terseret dunia. Saya itu nggak mau mengorbankan hubungan saya dengan Tuhan cuma karena kesenangan sementara. Sesuatu yang udah saya bangun dari saya kecil itu nggak mudah. Tapi saya korbankan cuma karena ya kesenangan mata aja, kesenangan yang fana. Tapi itu semua hancur gitu loh. Dan tuh mengerikan dampaknya. Betul. Meskipun satu sisi waktu kita hidup di dalamnya itu kayaknya ada kedagingan kita ya, enak, seneng, keren nih, enak tuh kayak itu kan nafsu kan sebenarnya. Tapi sebenarnya kita udah tertutup nih mata rohani dan akhirnya dampaknya itu yang ngeri loh. Yang saya bilang, ya ampun, pantesan ya kalau ini menjawab tuh banyak anak-anak muda. Kadang-kadang saya lihat diem, terus kalau ditanya diem, kayak kok nggak berkembang ini orang ya, terus nggak berani natap kita, seperti kayak ada sesuatu yang mendrag down dia. Itu yang saya juga beberapa ketemu orang, saya bingung, oh ternyata ini salah satunya ya dia, ya ngeri dampaknya. Dan akhirnya minder, nggak berani berkreatif, karena ya itu tuduhan itu, wah ngeri loh, ngeri itu. Jadi hidup orang tuh jadi nggak maksimal, iya kan? Dan mau jadi apa anak muda kalau begitu-gitu terus down. Wah, makanya banyak yang juga karena itu terikat itu dia nggak sadar. Wow, tapi puji Tuhan, you bisa sadar
Dan karena firman Tuhan itu loh yang hidup Iya. di dalam diri kamu, yang udah ditanam Benar. dari papa mama. Bagaimana orang tua yang anak-anak yang tidak ada firman Tuhan di dalamnya? Ya kalian aja yang ada aja masih Bisa, diuji ya, betul. loh. Diuji. Luar biasa loh. Iya kan? Nah, ini anak-anak muda zaman now tuh penting pengenalan akan Tuhan dari Betul. sejak dini. Betul. Bagaimana kalau yang belum kenal Tuhan sampai masa remaja pun, saya percaya nggak ada yang telat ya. Ya. Nah nanti kita akan Betul. kupas ke arah sana bagaimana nih. Nah terus kalau dari Grace-nya sendiri pengalamannya untuk bagaimana mungkin dari si Miracle jatuhnya di dalam hal itu, kalau dari Grace ada pengalaman? Kalau saya memang mungkin dari kecil tuh lebih apa ya, sifatnya lebih agak cuek. Rohani. Ada lebih rohani gitu ya. lebih agak cuek daripada Oke. Cece. Jadi kalau apa-apa main tuh memang sendiri. Jadi benar-benar mungkin kurang apa ya, kenal Dedi Mami banget sama Cece, karena bener-bener karena udah dikasih mainan, jadi bener-bener main sendiri aja. Jadi malah nggak terekspos dengan internet atau apa, sama temen juga nggak dibilang deket, juga nggak deket banget Om. Jadi bener-bener sendiri aja mainnya. Waktu pas mama sakit, tapi memang sebelum mama sakit tuh saya kalau belajar tuh memang selalu barengnya sama mama. Memang dibilangnya agak lebih susah untuk belajar ya, belajar sendiri, baca sendiri saya kurang mau sebenarnya. Jadi dibantu banyak banget sama mama sebelum mama sakit. Tapi waktu mama sakit itu pun waktu pas saya kelas 6, jadi udah mau UN. Jadi mau nggak mau saya berjuang sendiri pas kelas 6 itu. Nah, pas di saat itu mama lagi sakit, mulai deket sama Cece awalnya, tapi sama Cece pun saya ngerasa Cece juga agak tegas orangnya. Tegasnya bukan galak gimana, tapi kayak nyadarin saya buat, Dek, Mami tuh sakit loh gitu. Kamu harus lebih kayak apa ya? Mandiri. Iya, mandiri, lebih perhatian lah sama keluarga gitu loh. Jangan apa-apa mungkin maunya sama teman atau sendiri mulu gitu. Dari situ mulai deket sama Cece. Cece lebih yang bisa dibilang jadi apa-apa nempel banget lah sama Cece, selalu apa-apa Cece terus gitu. Dari ketimbang sama Papa, karena Papa waktu itu menurut saya ya Tante, waktu itu Papa lebih ini ke Cece, Cece lebih ke ini ke saya deketnya. Jadi pas mama sakit saya ada distance sama Papa secara nggak langsung. Mungkin secara fisik kayak ngumpul bareng, iya. Tapi kalau buat secara emosional kayak buat cerita apa-apa enggak sih Om Tante. Saya agak tertutup, nggak mau ngomongin hal yang mendalam. Jadi kalau misalkan mau ngobrol ya suatu hal yang apa ya, jokes aja yang lucu-lucu. Tapi kalau buat yang ngomong misalkan kayak tentang sekolah pribadi, saya nggak mau ngomongin gitu sih. Apa sih yang kenapa membuat jadi kayak jarak dengan papa tuh kenapa? Mungkin tanpa saya sadari juga, di saat itu mungkin saya juga jauh dari Tuhan ya. Secara nggak langsung baca Alkitab tetap ya. Tapi mungkin nggak ada ngerasa kayak dulu, seperti dulu kayaknya berapi-api banget atau kayak seneng baca Alkitab gitu loh. Kayak orang jatuh cinta kan kayak seneng banget ya Tante. Nah di pas saat itu kayaknya berkurang. Jadi makanya secara nggak langsung juga jauh dari Papa. Apa yang membuat kok kayak bisa jauh dari Tuhan padahal dulunya berapi-api? Apa tuh? Mainan tuh. Mainan kan? Betul. Baru mau ngomong Karena kalau dibilang banyak temen Oke. ada. Cuman mungkin salah satunya saya juga udah mau mulai pubertas. Saya mulai ngerasa minder karena di saat itu teman banyak yang apa ya, bisa dibilang itu kayak ngebully nggak sih atau apa ya? Ngebully. Terus mereka kan mulai pacar-pacaran Iya. ya. Kayak bilang apa ya, karena mereka tahu kita anak pendeta, jadi bahasanya bilang kayak anak suci lah atau apa, bahasanya kayak gitu-gitu. Ngeliat kita jadinya kayak agak lain. Kayak cupu katanya, kata istilah sekarang. Betul. Cupu lu. Jadi saya mau main sama mereka, mau deket, tapi kok mereka juga kayak ngebangun tembok sama saya. Jadi ujungnya saya ya udah deh main sendiri aja banyakan gitu. Waduh, kayak pasti rasanya kayak sendirian ya, nggak enak ya. Betul. Tapi apa harus gitu banyak? Satu kelas tuh gak ada yang memang tipikalnya juga orang alim, kan ada bisa geng anak-anak alim. Ya alim ya jadi diem-dieman. Diem-dieman betul. Ada Saya cuma juga memang. dulu apalagi nggak bisa ngedeketin orang dulu. Oh, gitu. Jadi kayak malu, takut, jadi ya udah diem-dieman. Waktu kalau pas istirahat aja sampai saking takutnya
bener-bener mau ke kantin aja tuh jalan tuh harus nunduk, bener-bener bongkok nutupin muka Masa sih? sampai kayak kalau bisa orang gak usah notice ada aku deh gitu. Sampai bener-bener takut yang sampai segitunya. Padahal di rumah kan papa selalu nggak pernah marah, mestinya nggak ada perasaan yang kita itu jadi penakut gitu. Ya itu mah. Harusnya. Nah mungkin karena itu juga ya Tante, karena pas pubertas itu dan terekspos sama teman-teman kayak gitu, jadi dan saya jauh dari Tuhan, makanya saya lebih mengikuti dadinya pengaruhnya ke sana. Saya mendingan udah deh kayak ngerasa apa ya, nggak berani aja gitu loh buat ini sama orang-orang. Nah sebenarnya ya kalau saya lihat tuh memang ada gimana ya kalau saya bilang ya, tantangan kali ya, anak yang dilahirkan di keluarga yang harmonis, penuh cinta akan Tuhan. Nah terus ke sekolah lah, keluarlah yang dunianya ya tahu sendiri ya. Nah ini anak-anak ini kan kalau menurut saya ada sedikit rasa kaget, shock, bingung. Makanya kata orang dunia itu keras. Jadi waktu keluar ya memang itulah fungsi sebagai orang tua. Kalau orang tua yang harmonis kan ketika anaknya menghadapi dunia keras, mereka harus bisa jadi figur yang bisa backup. Backupnya gimana? Punya waktu juga, punya waktu, punya kesabaran, punya kasih. Sehingga anak itu kedekatan itu dia bisa cerita. Sehingga masalah dunia keras itu dia bawa ke rumah, dia hadapin, akhirnya dikasih kekuatan, dia bisa hadapin dan bagaimana strategi, kan pasti punya strategi. Karena mungkin anak-anak zaman sekarang ini kan kalau yang kepengaruh dengan pergaulan bebas kan kadang-kadang dia juga ingin cari teman-teman, narik. Yuk pergi yuk. Nah, kadang-kadang ada yang sifatnya kita itu merasa gak enak nolaknya. Nah, tapi kan kita harus pinter-pinter. Kalau kita kadang-kadang kalau nolak nanti saya gak dekat, saya gak ditemenin. Nah, itu bagaimana kalian sikap itu? Itu gimana tuh? Kalau saya pribadi ya Tante, maksudnya karena prinsipnya gini, kalau di Alkitab kan juga dibilang ya jauhilah nafsu orang muda gitu. Karena ketika kita mengejar nafsu itu, nafsu itu bukan hanya secara seksual ya, tapi maksudnya keinginan untuk diakui, keinginan untuk banyak teman, punya banyak bersosialisasi dan sebagainya. Itu kan juga sebenarnya sesuatu yang fana gitu loh, dan menjadi tantangan anak-anak muda gitu. Menurut saya pribadi, kalau pengalaman saya, pinter-pinternya ya, kayak saya waktu pas Seventeen itu kan biasanya tuh banyak teman-teman yang ngadainnya di bar, di klub gitu. Kalau memang saya dekat sama temennya itu, ya saya akan datang. Tapi ketika memang ditawari minum dan sebagainya ya pintar-pintarnya kita nolak. Yang penting kan kita hadir di acara itu, kita menghargai orang yang ulang tahun. Tapi kalau untuk masalah itu kan tergantung kita mau nolak apa enggak gitu loh. Minum kan kita yang harus berkuasa gitu loh, berkendali gitu untuk menolak apa enggak. Jadi jangan sungkan ya. Betul, berani berkata tidak untuk dosa utama ya. Kitanya yang harus berhikmat lah, dari mana celah sekecil apapun itu bisa berujung ke sana gitu, ke dosa. Nah kalau kitanya punya keluarga yang memang juga intim dengan Tuhan dan kitanya pun sendiri punya pondasi yang kuat, menurut saya Tuhan yang akan singkapkan sendiri gitu loh, kayak jangan gitu loh. Jadi kayak kita pun diberikan keberanian untuk nggak deh gitu. Gitu. Bukan berarti kan maksudnya kalau istilah dulu di komsel saya bilangnya holy but funky. Kudus tapi ya kita asik. Bisa asik gitu loh, nggak apa-apa gitu. Kita bisa blend in dengan mereka, tapi tidak semuanya yang mereka lakukan aku harus lakukan. Gitu. Jadi yang bagus-bagusnya ikutin, yang udah melenceng ke dosa stop. Nah itu gak gampang. Kamu ngomong karena udah ngerti firman Tuhan. Ada papa mama yang backup. Bagaimana yang nasib di luar sana? Mungkin yang kecewa sama orang tua. Iya, yang kecewa itu gampang. Saya bentuk pelarian, gampang. Justru di situ dia menemukan ini dunia saya. Betul. Jadi nggak ada rem kan? Betul. Wow. Nah nanti kita mau kupas ke sana juga. Tapi coba kalau dari sisi Grace tadi gimana? Sorry, saya mau nanya gini loh.
apalagi yang kalian sebagai anak muda nih ya, melihat dunia zaman now, khususnya anak-anak muda. Dan kemudian yang dibandingkan dengan apa yang kalian udah baca dari firman Tuhan, kan kayaknya berbanding terbalik ya. Pastinya ya. Benar gak? Kan memang udah dikatakan bahwa keadaan semakin tidak baik. Nah, kira-kira dari pandangan kalian anak muda, itu apa sih kalian melihat dunia sekarang? Khususnya tentang anak muda sekarang. Mungkin kalau yang saya sering lihat akhir-akhir ini ya, dibilangnya tuh banyak banget bahasanya menormalisasikan kayak pacar beda agama. Kayak mungkin mereka nge-sharingnya adalah juga suka nangis karena mungkin mereka tahu pacarnya beda agama, tapi nggak mungkin akan saling menarik gitu loh, juga nggak akan bisa. Tapi mereka punya bahasanya chemistry. Ya, rasa nyaman, terus mungkin juga ada attachment satu sama lain ya mungkin. Tapi mereka bilangnya kayak YOLO lah, you only live once. Jadi ya udah nikmatin aja, kalau nanti putus ya udah, yang penting buat sekarang. Buat masanya sekarang, yang sekarang aja gitu. Betul. Itu yang menurut saya seringkali menjadi kayak celah ya pemikiran. Maksudnya kalau anak-anak muda kan memang maunya have fun, maunya enak gitu. Apalagi kalau seperti yang Om Tante tadi bilang, keluarga udah nggak bisa jadi support gue nih, keluarga udah nggak bisa terima gue, ya gue carilah yang nyenangin hati. Gue carilah yang mencari rumah nggak sih, bilangnya comfort gitu. Makanya menurut saya penerimaan itu sangat penting Om Tante. Bukan hanya dari keluarga ya, tapi dari kayak kita sebagai bagian dari gereja Tuhan, kita juga harus bisa menerima orang-orang seperti itu gitu loh, memberikan mereka komunitas di mana mereka merasa didengarkan, dikasihi, dipedulikan. Seperti itu yang sebenarnya mereka butuhkan. Nah, kenapa mereka bisa lama stay di komunitas seperti itu kan? Karena mereka merasa relate satu sama lain. Oh ya, lu punya keluarga begini. Oh ya, lu punya kehidupan begini. Gue juga nih sama. Ya udahlah, kita cari yang enak-enak aja. Gitu. Itu kan mereka menemukan kesamaan. Dalam kesamaan itu mereka merasa dimiliki. Gitu. Nah, itu yang buat mereka nyaman, dalam tanda kutip betah bersarang dalam dosa itu. Gitu. Sedangkan kalau kalau pandangannya seperti itu, yang dia butuh penerimaan kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk gereja yang setahu, kan kamu juga udah keluarga pelayanan lah istilahnya, udah melihat juga sisi dari gereja nih. Nah, itu kalau menurut kamu untuk yang hal penerimaan bagaimana di gereja? Kalau untuk saya pribadi ya Tante. Jujur nggak apa-apa. Di sini mah jujur aja, bongkar semua. Tidak semua gereja bisa menerima, menurut saya. Kenapa? Itu balik lagi ya, maksudnya setiap gereja punya kebijakan masing-masing dan mereka punya pemimpin masing-masing gitu. Kayak entah gembala atau mungkin youth pastor sekarang gitu-gitu. Apakah mereka punya hati untuk menjangkau jiwa-jiwa? Oh ya, memang mau nih jangkau jiwa-jiwa, betul. Tapi seringkali mereka lupa apa yang menjadi kebutuhan anak-anak muda. Gitu, yang anak-anak muda butuh itu ya komunitas dan juga firman Tuhan yang relevan dengan mereka. Gitu loh. Itu kenapa seringkali kan kayak sekarang males nih ke gereja, pendetanya nggak asik, khotbahnya nggak asik gitu. Ya karena mereka nggak bisa paham apa yang ini, terlalu teoritis, terlalu semuanya tentang lebih kayak lebih ke ilmu gitu. Tapi nggak ada nih hal-hal yang bisa aku aplikasikan dalam kehidupan gitu loh. Di gereja mungkin kayak bisa, oh ya Tuhan mengasihimu, kamu harus hidup bersyukur gitu. Tapi ketika mengalami realita kan ternyata berbeda. Bercuek. Betul. Nah, betul. Nah, di saat itulah komunitas yang bisa menangkap mereka sebenarnya. Gitu, sama seperti kalau di Alkitab kan gereja mula-mula, kenapa bisa banyak revelation? Karena mereka sering berkumpul. Seperti keluarga. Betul, berkumpul dan itu saya berbagi. Betul, jadi kayak benar-benar berkumpul, bukan yang hanya gosip. Iya, bukan hanya makan. Betul. Betul. Tapi kayak di situ kita saling menguatkan apa yang menjadi ini kamu,
dan mereka juga bisa saling kalau untuk anak-anak sekarang Gen Z kan sering sulit cari kerjaan ya. Kan di berita-berita juga banyak kalau Om Tante baca banyak pengangguran dan rata-rata itu Gen Z gitu loh, karena mereka merasa karir di sekarang itu nggak relate sama mereka. Mereka bosan dengan kehidupan yang monoton seperti itu aja. Betul. Tapi dalam komunitas itu mereka misalkan bisa saling kerjasama nih, yuk kita bikin bisnis, yuk kita ini. Nah dari situ kan bisa tuh mereka merasa oh ya aku punya tempat aku berlari ketika aku nggak kuat jalan sendiri. Gitu. Komunitas itu yang benar-benar sebenarnya dibutuhkan anak-anak muda sekarang. Kalau kamu mau curhat soal cinta atau masalah pribadi, siapa yang lebih enak diajak bicara? Ayah atau ibu? Apa sih yang lebih sering mengerti perasaan kamu saat sedang sedih? Ayah atau ibu? Kita melihat banyak problem-problem zaman sekarang dari anak Gen Z, milenial zaman sekarang, entah jatuh ke dalam free sex lah, and then LGBTQ lah. Komunitas LGBTQ kayak mereka bilang, kayak bertanya sama mungkin itu pastor atau ini, bilang kayak apakah Tuhan mengasihi saya gitu kan? Ya Tuhan mengasihi kamu. Terus menurut orang ini ya udah, kalau misalkan Tuhan mengasihi aku, berarti Tuhan harus terima aku apa adanya. Kalau aku mau free sex apa segala macam, Tuhan terima aku apa adanya. Itu yang menurut dia kayak terpenting. Yang dia mungkin yang penting Tuhan sayang gue, keadaan gue dosa pun Tuhan sayang. Betul. Wow. Jadinya yang berarti Tuhan itu Tuhan yang kompromi. Menurut mereka jadi seperti itu. Padahal Tuhan itu, firman itu adalah dasar yang Tuhan tetapkan tidak berubah. Tapi gini, ya saya juga kayak pernah dengar, tapi akhirnya pastornya itu menjawab, itu hikmat ya. Dia bilang gini, oke, seperti orang tua mengasihi anak, tapi anak memilih jalan kesesatan sendiri. Anak-anak sekarang ini banyak Kak yang mereka itu mengalami broken di dalam orang tuanya, sehingga mereka itu banyak hidupnya itu berantakan gitu. Kalau untuk saya pribadi banyak sekali Om Tante. Banyak ya. Tapi broken home itu tidak menentukan kalau hidupmu juga harus broken. Broken home doesn't determine your life is broken, gitu loh. Nggak berarti apa yang menjadi kegagalan, kesalahan orang tuamu itu harus kamu bawa-bawa. Generasi sebelumnya nih, kalau saya boleh nilai, kita tuh sering langsung ngecap itu dosa loh, itu salah loh, and then ya itulah langsung ngetutup, ngeblok. Nah di situ sih kesalahannya kalau saya lihat, langsung nggak boleh gini-gini. Sedangkan ya kita tuh generasi muda ini kan lagi menghidupi, emang zamannya begitu. Nah terus bagi dia kan bagaimana, emang udah dia hidup di zaman itu. Nah sekarang kan kadang-kadang internet itu sering dipakai buat show off. Ya kan, menampilkan pakai baju bagus atau traveling. Nah, selama itu untuk memang tujuannya bukan untuk pamer, is okay. Tapi bagaimana dengan anak muda sekarang? Kami sendiri pun yang Gen Z ya, kadang-kadang merasa kayak ada gap sama mereka. Gitu loh. Mereka yang masih remaja, masih SMP, masih SMA kayak ya ampun, pemikirannya bisa kayak begitu ya. Apalagi papa mama mereka gitu loh, yang beda 2 generasi gitu. Misalkan anak-anak masih kecil nih, waktu mereka masih kecil gitu, orang tua kan bisa menjadi dalam tanda kutip pendidik lah, kayak ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi ketika beranjak dewasa, yang mereka butuhkan adalah sebenarnya friend. Cici mau minta orang tua yang lain, Cici nggak mau ganti orang tua, karena Cici nggak tahu kalau Cici terlahir dari orang tua yang lain, Cici akan seperti apa. Tahu persis dede kayak gimana. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.